Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan video pembelajaran kita. Kali ini dengan judul Asas dan Prinsip Pemungutan Pajak di Indonesia. Pembelajaran tentang asas dan prinsip pemungutan pajak di Indonesia akan dibagi menjadi beberapa poin penting nih. Simak terus videonya ya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian seiring dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Sistem pemungutan pajak adalah prosedur perhitungan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Sistem ini telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Di dalam undang-undang tersebut mengatur seluruh aspek pajak, termasuk siapa saja yang wajib membayar pajak dan mekanisme perhitungannya. Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga, yaitu Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding System. Sedangkan asas dan prinsip dasar pemungutannya akan memperjelas sistem pemungutan atas dasar asas domisili atau asas sumber. Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Asas-asas pemungutan pajak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang kerjasama bantuan penagihan pajak antar negara, kuasa wajib pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum, dan kerjasama internasional. Jurisdiksi pemajakan yang dianut oleh suatu negara akan mempengaruhi perlakuan perpajakan terhadap subjek dan objek asing. Menurut Awan dan Ongwa Muhana, sebagaimana dikutip oleh Gunadi, jurisdiksi pemajakan adalah kewenangan suatu negara untuk merumuskan dan menerapkan ketentuan perpajakan. Perbedaan kriteria dalam menentukan jurisdiksi pemajakan merupakan suatu tantangan dalam perpajakan internasional, karena hal ini dapat menyebabkan terjadinya pajak berganda internasional, baik secara potensial maupun faktual. Walaupun suatu negara pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan jurisdiksi pemajakan dalam sistem perpajakannya, namun dalam prakteknya terdapat kendala faktual, yaitu kendala dalam penagihan pajak domestik ke luar negeri. Pelaksanaan jurisdiksi pemajakan hanya dapat efektif jika subjek dan objek pajaknya berada di bawah wilayah kekuasaan negara tersebut. Nah, jurisdiksi perpajakan ini juga sering disebut sebagai asas pemungutan pajak. Dalam asas pemungutan pajak terbagi menjadi beberapa asas, di antaranya asas domisili, asas sumber, dan asas kombinasi atas keduanya. Yang pertama, asas domisili. Asas domisili adalah salah satu asas pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia. Asas ini berdasarkan pada tempat tinggal wajib pajak, tidak memperhatikan apakah wajib pajak tersebut merupakan warga negara Indonesia atau warga negara asing. Berdasarkan asas domisili, negara berhak mengenakan pajak kepada orang pribadi atau badan yang berdomisili di negara tersebut atau merupakan keluarga negaraannya. Menurut Mansuri, penentuan subjek pajak dalam negeri berdasarkan tempat tinggal atau keberadaan orang pribadi di suatu negara disebut sebagai kriteria tempat tinggal atau kriteria domisili fiskal. Bagi wajib pajak berbentuk badan, pengertian tempat kedudukan setara dengan tempat tinggal untuk orang pribadi. Masburg menyatakan bahwa jurisdiksi pemajakan berdasarkan kriteria penduduk atau domisili didasarkan pada asas manfaat atau benefit principle. Artinya, hak pemajakan timbul karena pembayar pajak menerima manfaat dari biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyediakan infrastruktur, menyelenggarakan pendidikan, kebudayaan, dan aktivitas pemerintah lainnya. Yang kedua, asas sumber. Asas sumber berarti bahwa negara berhak memberikan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Pemungutan pajak dilakukan menyesuaikan dengan sumber pendapatan atau berdasarkan tempat perusahaan berdiri. Asas sumber atau biasa disebut dengan asas teritorial adalah salah satu asas pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia. Asas ini tidak mempersoalkan siapa yang memperoleh penghasilan, apakah wajib pajak dalam negeri atau luar negeri. Selama penghasilan tersebut diterima dalam jurisdiksinya, otoritas pajak berhak memajaki. Kriteria yang digunakan adalah lokasi atau tempat penghasilan diterima, bukan lokasi atau tempat wajib pajak berada. Sehingga dalam penerapannya, Indonesia secara sah dapat mengenakan pajak atas wajib pajak orang pribadi atau badan yang berasal dari luar negeri atau bukan kewarganegaraan Indonesia, selama menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan yang dilakukan di negara Indonesia. Misalnya, Ibu Melati seorang warga negara asing yang bertempat tinggal di Singapura, namun Ibu Melati memperoleh penghasilan berupa dividen dari perusahaan Indonesia. Maka dari dividen tersebut, Ibu Melati akan
dipajaki di Indonesia. Ketiga, kombinasi asas domisili dan asas sumber. Asas domisili dan asas sumber adalah asas utama pemungutan pajak di Indonesia. Kedua asas ini digunakan untuk menentukan siapa yang wajib membayar pajak dan atas apa pajak tersebut digunakan. Di Indonesia, kedua asas ini digunakan secara bersamaan untuk memastikan bahwa semua penghasilan yang masuk di wilayah Indonesia dikenakan pajak. Berikut contohnya. Jika wajib pajak dalam negeri, kita menggunakan asas domisili. Artinya, semua penghasilannya baik dari dalam maupun luar negeri dikenakan pajak. Misal, seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia tetap wajib membayar pajak di Indonesia atas penghasilannya di Malaysia. Jika wajib pajak luar negeri, kita menggunakan asas sumber. Artinya, penghasilan yang bersumber dari Indonesia dikenakan pajak meskipun wajib pajak tersebut tidak berdomisili di Indonesia. Misal, seorang warga negara asing yang menjual produk di Indonesia wajib membayar pajak atas pendapatan di Indonesia tersebut. Prinsip pemungutan pajak di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait prinsip pemungutan pajak di Indonesia. Pada dasarnya dapat digolongkan menjadi 5 prinsip, yaitu prinsip keadilan atau keseimbangan, prinsip kepastian hukum, prinsip kecocokan atau kelayakan, prinsip efisiensi, dan prinsip ekonomi. Adapun prinsip-prinsip dalam pemungutan pajak tersebut akan dijelaskan dalam pembahasan berikut. 1. Prinsip keadilan atau keseimbangan. Keadilan adalah salah satu prinsip yang sering menjadi pertimbangan penting dalam memilih opsi kebijakan dalam membangun sistem perpajakan. Sebuah sistem perpajakan akan efektif jika masyarakat merasa yakin bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah dilakukan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya. Prinsip keadilan atau prinsip equality ini merupakan pembagian tekanan pajak melalui subjek pajak yang dilakukan sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak secara seimbang. Pengertian lainnya bahwa keadilan pajak berarti wajib pajak menyumbang fair share atau bagian yang wajar atas cost of government. Prinsip keadilan ini terbagi beberapa jenis. Yang pertama, prinsip keadilan horizontal. Menekankan bahwa wajib pajak dengan kondisi kemampuan atau penghasilan yang sama harus dikenakan jumlah yang sama. Kedua, prinsip keadilan vertikal. Menekankan bahwa beban pajak harus didistribusikan secara tepat berdasarkan kemampuan untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Ketiga, benefit principle. Menekankan bahwa pemahaman seseorang membayar pungutan kepada pemerintah atas manfaat yang diperoleh dari layanan publik. Keempat, ability to pay principle. Memandang bahwa beban pajak harus didistribusikan secara tepat berdasarkan kemampuan individu atau entitas yang membayar, yang seringkali diukur melalui pendapatan atau kekayaan. Dalam kawasan perpajakan, prinsip keadilan dapat diwujudkan melalui pendekatan progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan individu atau perusahaan. Selain itu, prinsip keadilan juga melibatkan perlakuan yang adil terhadap semua wajib pajak dan penghindaran penyalahgunaan atau evasi pajak. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem perpajakan tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. 2. Prinsip kepastian hukum atau certainty. Prinsip certainty merupakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak secara jelas dan tidak mengenal kompromi, sehingga pemungutan pajak harus ada kepastian hukum berkaitan dengan subjek, objek, dan waktu pembayaran. Penerapan dan pemungutan pajak dengan berdasarkan UU untuk menghindari suatu pelanggaran, sehingga dapat dikenai sanksi hukum bagi pelanggarnya. Prinsip kepastian pajak adalah salah satu prinsip dasar dalam sistem perpajakan yang menjamin bahwa wajib pajak memiliki kepastian tentang kewajiban perpajakannya. 3. Prinsip kecocokan atau kelayakan, disebut dengan istilah convenience of payment. Prinsip convenience of payment ini bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak merasa terbebani oleh pajak dan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mudah. Pemerintah harus memperhatikan kelayakan atau tidaknya seseorang membayar pajak, sehingga pajak dipungut dengan efektif dan efisien. Dalam penerapannya, pemerintah harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kemampuan pajak, tingkat penghasilan, dan kondisi ekonomi. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan mudah. 4. Prinsip efisien. Prinsip efisiensi merupakan pemungutan pajak yang hendak dilaksanakan sehemat mungkin, yang berarti bahwa biaya pemungutan sebaiknya lebih kecil atau lebih rendah dari hasil penerimaan pajak. Dapat dikatakan,
bahwa pemungutan pajak menjadi efisien jika cost of compliance-nya rendah. Selain itu, biaya yang efisien dalam melakukan pemungutan pajak bertujuan agar dapat menjaga kebutuhan pengeluaran suatu negara dalam menghadapi berbagai perubahan dan perkembangan ekonomi nasional. Namun, dalam penerapan prinsipnya, perlu diingat bahwa efisien tidak hanya berarti mengurangi biaya, tapi juga meningkatkan hasil pungutan pajak. 5. Prinsip ekonomi atau Economics of Collection. Prinsip pajak secara ekonomi merupakan pungutan pajak yang dilaksanakan dengan melalui beberapa syarat. Di antaranya, yuridis atau tidak bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi, ekonomis, finansial, sosiologis, dan sisa pemungutan yang harus sederhana. Prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak juga berarti bahwa pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian yang dapat mengakibatkan kelesuan perekonomian nasional. Dalam penerapannya, pelaku ekonomi harus mempertimbangkan biaya dan manfaat yang diperoleh dari setiap kegiatan ekonomi. Dengan demikian, pelaku ekonomi dapat membuat keputusan yang tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, selesai sudah submateri pada kali ini. Semoga dengan menyimak penjelasan terkait asas dan prinsip pemungutan pajak, dapat diperoleh pemahaman tentang konsep pemungutan pajak di Indonesia secara lebih dalam. Terima kasih telah menonton video ini, ikuti terus video-video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.